Mengejutkan, kuasa hukum Baradae ungkap luka di jari tangan Brigadir J, senjata almarhum dipakai untuk tembak jari kanan itu. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J, sampai detik ini. Peristiwa berdarah yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, masih meninggalkan teka-teki mengenai luka-luka di tubuhnya. Setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, fakta baru mengenai kematian Brigadir J terungkap satu persatu. Pasalnya, kasus kematian Brigadir J diselimuti sejumlah kejanggalan yang menarik perhatian keluarga korban dan masyarakat luas, terutama mengenai kondisi tubuh Brigadir J yang penuh dengan luka. Kali ini misteri mengenai luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J diungkap salah satu kuasa hukum Baradae. Salah satu kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin mengungkap kejanggalan yang selama ini ada terkait luka di tubuh Brigadir J. Menurutnya, Baradae telah mengatakan luka apa yang dilihat ketika kejadian berdarah di rumah dinas Eks-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Tidak ada baku tembak. Pengakuan Baradae soal proyektil atau apa yang di lokasi, katanya alibi. Jadi, senjata almarhum Brigadir J dipakai untuk tembak jari kanan itu, ujar Burhanuddin selesai dikonfirmasi, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Burhanuddin menjelaskan, Baradae mendapat tekanan dari atasannya untuk menembak Brigadir J. Menurutnya, tembakan yang disarankan Brigadir J diduga direkayasa dengan mengarahkan ke dinding tersebut. Bukan untuk menembak diri sendiri, melainkan menembak itu dinding arah-arah itunya. Tembakan ke atas arah dinding, terkesan biar seperti ada baku tembak, jelasnya. Meski demikian, Burhanuddin enggan menyebutkan nama yang atasan yang memerintahkan Baradae. Burhanuddin mengungkapkan pihaknya telah membuat keterangan kepada penyidik. Sementara petunjuk, dari atasan dia. Saya nggak bisa sebut nama. Dari BAP dan keterangan dia mendapat tekanan dan perintah untuk menembak. Atasan itu, kan, kita sudah bisa reka-reka siapa. Jadi, atasan kedinasan, ucapnya. Kuasa hukum Baradae sebut ada kebohongan kliennya dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J, atau Baradae Yosua Huta Barat di rumah dinas Eks-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya terungkap. Menurut kuasa hukum anyar Baradae, Deolipa Yumara, bukan tanpa sebab kliennya itu membuat pengakuan bohong selama pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas. Melainkan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan. Tak hanya itu, lebih lanjut Deolipa juga menjelaskan bahwa Baradae situasinya dalam tekanan. Oleh karena itu, kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran. Namun setelah berkonsultasi dengan Deolipa, Baradae akhirnya berani mengakui keterangan yang selama ini ternyata banyak yang bohong. Salah satunya disampaikan skenario tembak-menembak, Baradae karena bela paksa, ditembak oleh Brigadir J, kemudian dia membalas. Itu salah satunya, ternyata tidak begitu kejadiannya, kata Deolipa. Menurut Deolipa, kliennya tersebut telah mengatakan pernyataan jujur soal perintah melakukan tindak pidana pembunuhan. Ya, dia diperintah oleh atasannya langsung. Atasan yang dia jaga, ujar Deolipa selesai dikonfirmasi, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Deolipa menjelaskan Baradae telah memberitahu semua misteri terkait tewasnya Brigadir J. Dia mengatakan kejadian berdarah tersebut merupakan pesanan dari orang yang berpengaruh besar dalam pekerjaannya. Eks-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo merupakan atasan langsung Baradae. Perintahnya, ya, untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, jelasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.